Tak lama setelah sayembara penangkapan begal diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, 3 terduga pelaku begal diklaim ditangkap warga. Sayembara ini juga membuat banyak warga Jawa Barat turun ke jalan untuk memburu pelaku begal. Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu mesti pepet. Berburu begal soalnya ya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusri Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusri berharap KDM tidak menggelar sayembara penangkap begal. Menurutnya penangkapan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam aksi penjamretan. Seorang remaja yang sedang asik bermain ponsel di depan rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung merampas ponsel korban. Korban yang ketakutan kabur ke dalam rumah berteriak meminta pertolongan. Namun naas para pelaku berhasil kabur dan membawa kabur ponsel korban. Dia juga lagi main HP, tahu-tahu HP-nya di sini diambil. Dia juga kaget. Jadi bukan dia minta tolong, malah dia nangis. Oh iya. Gitu. Nangis berarti bocah lari ke dalam gitu. Lari ke dalam minta tolong sama bapak saya, nangis. Diketahui aksi kejadian penjamretan di wilayah tersebut baru pertama kali terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian tersebut dan kini kasusnya ditangani Polsek Babelan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kobaran api membesar dan menghanguskan isi gudang yang menyimpan 1 unit sepeda motor, 4 roda mobil, serta sejumlah barang berharga milik penghuni. Warga yang melihat kepulan asap tebal melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kobaran api tidak merembet ke rumah-rumah lainnya meski jarak antar bangunan di kawasan ini cukup berdekatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Bojongsari dan UPT Cipayung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan di sekitarnya. Saat ini kita sudah dalam proses pemadaman dan alhamdulillah untuk apinya sudah padam. Untuk anggota yang kita kerahkan kurang lebih adalah 15 orang dan untuk unit yang dikerahkan adalah 3 unit. Gudang yang terbakar ini merupakan tempat penyimpanan barang-barang bekas. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari instalasi di dalam gudang. Petugas juga masih mengumpulkan keterangan dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban bentrokan di sebuah lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat terkapar bersimbah darah.
Keduanya dievakuasi petugas ke rumah sakit, namun naas, satu korban tewas dalam insiden berdarah tersebut. Bentrokan berdarah yang melibatkan warga Matraman dengan kelompok pemuda yang mendiami lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat siang tadi berakhir dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Dalam bentrokan ini, dua pemuda terkapar bersimbah darah di lokasi kejadian. Menggunakan ambulans, kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dilaporkan satu korban tewas dalam insiden ini. Sebelumnya warga yang tinggal di kawasan Matraman menyerang markas kelompok pemuda di sebuah lahan kosong. Tak hanya saling lempar batu, warga juga membakar markas para pemuda. Bentrokan diduga dipicu oleh aksi penyerangan dan pengerusakan oleh kelompok pemuda terhadap lapak para pedagang di Taman Amir Hamzah. Yang sempat terbakar bangunan dan kendaraan. Sebelumnya pemirsa, sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu siang. Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan bengkel furniture dan warung kopi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dipicu oleh korsleting listrik. Kobaran api membesar pada sebuah bangunan bengkel furnitur Jalan Haji Darip, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat menjalar ke warung kopi di sebelahnya. Setelah 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan oleh 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur. Menurut saksi mata, Junaidi, kobaran api berasal dari korsleting listrik di bengkel furnitur berisi material yang mudah terbakar. Di awalnya itu kan konslet dari listrik, ya kan? Dia merembetnya ke furnace di dalam bengkel. Bengkel lemari, karena di dalam bengkel lemari itu banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Akhirnya bahan kimia itu oli ya? Iya. Oli, fenernya, lem, yang pop yang cat itu. Ya, tengahnya di sini, karena di sini kan sebelahnya kan masih direnovasi tuh. Jadi bahan-bahan semuanya ditumpukkan di sini di dalam. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini dan kasus ini masih ditangani Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.